warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sudah lama kan kita tidak melakukan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk bab aljabar. Ya. Apa sih itu aljabar? Apakah kalian sudah tahu aljabar itu apa? Aljabar sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu penemu dari kitab Al-Jabar yang dikarang oleh Al-Khawarizm. Jadi untuk mengenang jasa beliau, maka materi Al-Jabar dikasih nama Al-Jabar. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke materi pembelajarannya, yaitu Al-Jabar. Apa sih itu Al-Jabar? Kalau yang sudah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum tahu, simak Bapak ini. Aljabar adalah suatu bentuk cabang dari ilmu matematika yang penyajiannya memuat peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi, aljabar ini bilangan atau huruf aslinya belum diketahui. Makanya digunakan peubah atau variabel. Untuk apa gunanya? Untuk memudahkan mencari bilangan tersebut. Unsur-unsur aljabar. Yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta. Apa sih itu variabel? Variabel adalah huruf dalam suatu persamaan tersebut. Jadi variabel itu huruf dalam suatu persamaan. Huruf dalam suatu persamaan. Jadi jika ada suatu persamaan dan itu terdiri huruf A, B, C atau sampai Z, maka itu disebut variabel. Sekarang yang kedua koefisien. Apa sih itu koefisien? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Sebenarnya koefisien itu menandakan banyaknya dari variabel tersebut. Tapi untuk mempermudah menjelaskan, Bapak langsung menuliskan angka yang berada di depan variabel. Jadi misalkan dalam variabel itu ada angka misalkan 2x, berarti variabelnya 2. Sudah paham? Yang ketiga yaitu konstanta. Apa sih itu konstanta? Konstanta itu yaitu angka yang sendirian atau jumlah. Ya. Jadi jika ada angka yang sendirian, nggak ada pasangannya, berarti disebut konstanta atau lebih mudah diingatnya sebagai jumlah. Ya, misal ini. Dalam suatu persamaan 2x plus 5. Ayo. Apa itu variabelnya? Apa itu koefisiennya? Dan apa itu konstantanya? Ayo. Tadi variabel tadi apa? Ya. Variabel adalah huruf dalam suatu persamaan. 2x plus 5. Hurufnya apa? Ya. Pasti kita ketahui hurufnya ini x. Berarti variabelnya x. Paham? Terus koefisien. Apa tadi koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel atau banyaknya variabel. Di sini lihat angka di depan x ini ada angka berapa? 2. Berarti koefisiennya angka 2. Berarti koefisiennya 2. Yang ketiga konstanta. Tadi apa itu konstanta? Angka yang jumlah atau yang sendirian. Coba ini 2x ada gandengannya x. 5 nggak ada gandengannya. Berarti konstantanya yaitu 5. Sudah paham? Ya, coba sekarang yang contoh yang kedua, persamaan x min 3 ya. Kalau x min 3, maka variabelnya berapa? Variabel. Ayo. Variabelnya x. Terus koefisiennya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya, ingat, di depan x ini ada angkanya apa enggak? Tidak ada. Pak, kalau tidak ada angkanya, berarti berapa? Kalau tidak ada angkanya, berarti koefisiennya yaitu 1. Berarti
Koefisien dari X min 3 itu 1. Kenapa, Pak? Karena kalau angka 1 dalam variabel itu tidak ditulis. Paham? Jadi banyaknya variabel itu cuma 1, berarti nggak ditulis. Kalau ada 2 berarti variabelnya 2 atau koefisiennya 2. Karena hanya ada 1 X-nya, maka hanya ditulis angka 1. Pokoknya kalau tidak ada angkanya berarti koefisiennya angka 1. Yang ketiga, konstanta. Berapa konstantanya? Konstanta. Ayo, tadi konstanta apa tadi konstanta? Konstanta itu angka yang jumlah atau tidak ada gandingannya. Ini berapa? Min 3. Jadi konstantanya min 3. Sudah paham? Kita ke contoh yang terakhir. Ayo. Persamaan 5Y plus 5. Maka variabelnya apa? Variabelnya yaitu Y. Kenapa? Karena hurufnya hanya ada Y, berarti variabelnya Y. Terus konstanta koefisiennya. Koefisiennya berapa? Tadi koefisien apa? Angka di depan variabel, yaitu berarti 5. Dan konstantanya berapa? Konstantanya berarti 5. Sudah paham? Pak, misalkan variabelnya itu gak hanya ada 1. Misalkan variabelnya itu lebih daripada 1. Ya, bisa saja. Misalkan dalam persamaan 2X plus 3Y min 2 misalkan. Sama, berarti yang pertama variabelnya berapa? Ingat, di sini ada berapa huruf? Ada 2. Huruf apa saja? X dan Y. Berarti variabelnya juga ada 2, yaitu huruf E dan Y. Berarti variabelnya X dan Y. Terus kalau koefisiennya, koefisiennya berapa berarti? Juga sama. Di depan angka X ada berapa huruf? 2. Berarti koefisiennya angka 2. Di depan Y ada berapa hurufnya? 3. Berarti 2 dan 3. Terus yang terakhir konstanta. Ayo. Apa itu konstanta tadi? Konstanta yaitu angka yang sendirian atau yang jumlah. Berarti konstantanya berapa? Min 2. Ya. Coba Bapak kasih soal, coba dikerjakan. Coba. Soal 1. Misalkan 5X min Y plus 3. Tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Pasti kamu sudah paham. Ya, coba dikerjakan sebentar. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu suku. Apa sih itu suku? Suku merupakan variabel, koefisien, atau konstanta yang dipisahkan penjumlahan atau pengurangan. Jadi dalam suatu persamaan itu kan ada variabel, koefisien, atau konstanta. Kan pasti ada penjumlahan atau pengurangannya. Pokoknya yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan berarti dinamakan suku. Misalkan ini 2X plus 3Y min 1. Ayo. Ada berapa suku ini? Coba. Suku pertama berapa? 2X. Berarti ini suku pertama. Suku kedua 3Y. Berarti suku kedua. Dan min 1 ini kan pengurangan, berarti ini juga suku ketiga. Jadi dalam persamaan 2X plus 3Y min 1 ini ada 3 suku. Suku pertama 2X, suku kedua 3Y, suku ketiga 1. Ya, itu namanya suku. Misalkan ini Pak, kalau persamaan itu banyak, enggak apa-apa. Misal 2X plus 4Y min 2X plus 3Y plus 4. Ada berapa banyak suku ini? Ayo kita hitung sama-sama. Suku pertama berapa? 2X, berarti ini suku pertama. 4Y suku berapa? Suku keberapa? Suku kedua. Terus 2X lagi. Kenapa? Kenapa
dipisahkan tanda pengurangan 2x, berarti ini suku ke-3. Terus 3y suku ke-4. Terus yang terakhir 4, berarti suku ke-5. Jadi dalam persamaan 2x 4y min 2x plus 3y plus 4 itu ada 5 suku. Berarti ini ada 5 suku. Kalau itu tadi ada 3 suku. Paham kan suku? Ya, kita coba sekarang suku sejenis. Apa sih itu suku sejenis? Suku sejenis itu suku yang variabelnya sama atau sama-sama konstanta. Itu namanya suku sejenis. Coba dari persamaan lagi. 2x 4y min 2x plus 3y plus 4. Suku sejenisnya berapa saja? Ya, suku sejenisnya pertama X dengan X. Kenapa sejenis? Karena sama, yaitu variabelnya sama-sama X. Suku sejenis itu pertama variabel X. Variabel X. Ayo, yang variabel X berapa saja? 2x dan min 2x. Kenapa? Ini suku sejenis. Kenapa? Sama-sama variabelnya X. Yang kedua, variabel y. Ya, yang ada ini angka berapa? Angka suku mana saja? 4y dan 3y. Jadi yang variabel y yaitu 4y dan 3y. 4y dan 3y. Ini termasuk suku sejenis. Kenapa? Karena sama-sama memiliki variabel sama, yaitu y. Kalau ini tadi variabelnya x, namanya suku sejenis. Yang terakhir, konstantanya hanya ada satu, berarti konstanta tidak ada suku sejenis, hanya 4, tidak ada suku sejenisnya. Paham? Kalau paham, kita langsung ke penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar, yang dijumlahkan itu hanya suku-suku sejenisnya saja, dan yang dijumlah hanya koefisiennya saja. Misal 2x plus 4y min 2x plus 3y plus 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi yang langkah pertama itu mencari suku sejenis. Suku sejenisnya berapa? Suku sejenis yang pertama 2x dan berapa? Yang sama x-nya 2x dan min x. Min 2x. Yang pertama suku jenisnya. Suku jenis yang kedua 4y dan 3y. Yang terakhir, karena ini konstantanya hanya ada 1, 4, berarti konstantanya hanya 4. Berarti bukan termasuk suku sejenis. Berarti langsung nanti konstantanya hanya 4. Konstanta ini bisa kita jumlah. 2x ditambah min 2x, berapa hasilnya? 2 ditambah min 2, berarti ini 0, berarti tidak ada. 4y ditambah 3y. Ingat, dalam penjumlahan itu yang dijumlah hanya angkanya saja, yaitu 4 tambah 3 sini, berarti 4 ditambah 3. Berapa 4 tambah 3? Ya, berarti sini hasilnya 7y. Yang terakhir konstantnya hanya 1, berarti 4. Jadi bentuk hasil dari persamaan 2x plus 4y min 2x plus 3y plus 4 ini hasilnya yaitu hanya 7y dan 4y. Berarti hasilnya 7y ditambah 4. Pak, kenapa ditambah 4? Karena 4-nya ini positif. Jadi langsung tulis hasilnya 7y ditambah 4. Coba yang kedua, 2x plus 5y ditambah 3 min 3x min 2y min 2. Jawab nomor 2. Pertama, suku sejenisnya berapa saja? 2x dan suku sejenis 2x dan berapa? 2x dan min 3x yang pertama. Terus
yang Y dengan Y. Berapa Y yang pertama? 5Y. Berarti sini 5Y. Dan berapa ini? Min 2Y. Min 2Y. Yang terakhir 3. Dan berapa sini? Min 2. Ingat. Kalau sudah kayak gini bisa dijumlah. Ingat, yang dijumlah hanya apanya saja? Angkanya saja. Berarti 2 ditambah min 3. 2 ditambah min 3. Berapa hasilnya? 2 ditambah min 3. Min 1. Min 1. Jadi hasil dari 2x min 3x yaitu min 1. Karena ini variabelnya x, maka dikasih variabel x. Yang kedua, 5 ditambah min 2. 5 ditambah min 2. Berapa 5 ditambah min 2? Ya, hasilnya 3. Berarti di sini 3Y. Yang terakhir, 3 ditambah min 2. Berapa 3 tambah min 2? Yaitu 1. Jadi hasilnya persamaan dari 2x plus 5y plus 3 min 3x min 2y min 2, yaitu yang pertama. Terus ini min 1x. Kalau positif bertambah plus 3y. Ini positif lagi plus 1. Berarti hasil dari penjumlahan 2x plus 5y plus 3 min 3x min 2y min 2, yaitu hasilnya min 1x plus 3y plus 1. Sudah paham? Untuk nomor 3 gimana? Untuk nomor 3 sama sudah coba. Untuk nomor 3 sekarang 2x kuadrat plus 5x plus 6 ditambah x kuadrat plus 3x min 2. Ayo. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama. Yang pertama mencari suku sejenis. Ayo, untuk lebih jelasnya ke sini. 2x kuadrat plus 5x plus 6 ditambah x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Langkah yang pertama itu mencari suku sejenis. Suku sejenis. Yang pertama, yang sejenis mana saja? Ayo. Coba kita hitung berapa suku pertama. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Ada 6 suku. Suku yang sejenis yang pertama yaitu variabelnya x kuadrat. Pak, kalau x kuadrat sama x saja itu beda apa enggak? Ya pasti beda. Kenapa? Karena satunya berpangkat 2, satunya hanya berpangkat 1. Pak, pangkat 2 sama pangkat 1 apa termasuk sejenis? Bukan. Karena pangkatnya beda. Yang jenis itu pangkatnya juga harus sama. Berarti suku sejenis pertama 2x kuadrat dan berapa? X kuadrat. Ini termasuk sejenis. Kenapa? Sama-sama x, sama-sama berpangkat. Suku sejenis yang kedua yaitu 5x dan 3x. Kenapa? Karena x-nya nggak ada pangkatnya, x-nya nggak ada pangkatnya. Maka dinamakan suku sejenis juga. Yang ketiga, koefisien 6 dan min 2. Ini sejenis. Kenapa? Nggak ada gandengannya, sama-sama jomblo. Makanya itu masuk jenis. Ini bisa disederhanakan menjadi, ingat, kalau bentuk penjumlahan ini harus dijumlah. Yang dijumlah apanya? Yaitu angkanya saja, yaitu 2. Dan kalau tidak ada angkanya tadi berarti angkanya berapa? 1. Berarti di sini kasih kurung 2 ditambah 1 x kuadrat. Berapa? 2 tambah 1? Iya, berarti sini 3x kuadrat. Yang sini ingat, yang jumlah hanya angkanya saja. 5 ditambah 3, berarti sini 5 ditambah 3 x. Berarti berapa 5 tambah 3? Berarti sini adalah 8x. Yang sini karena ini sama-sama jumlah jadi langsung 6 ditambah min 2. Hasilnya berapa 6 tambah min 2? 4. Maka hasilnya
Maka hasilnya sama dengan 3x kuadrat. 8x, 8-nya positif berarti dikasih tanda penjumlahan 8x. Yang terakhir 4 ditambah 4. Jadi ini hasilnya. Satu contoh lagi ya biar lebih paham. Misalkan ada persamaan x plus 3y min 2x plus 5y plus 6 min 5. Suku sejenisnya pertama, suku sejenisnya berapa saja? X dan min 2x. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Suku pertama yang sama x dan min 2x. Suku yang sejenis yang kedua yaitu 3y dan 5y. Suku jenis yang terakhir 6 dan min 5. Sama, karena ini bentuk penjumlahan berarti langsung dijumlah. Ingat yang dijumlah hanya apa saja? Hanya angkanya saja atau koefisiennya saja. Ingat kalau tidak ada angkanya berarti angkanya berapa? 1. Berarti ini 1 ditambah min 2 dikasih kurung kenapa? Karena variabelnya x. Ini 3 ditambah 5 y. Terus yang ini 6 ditambah min 5. 1 ditambah min 2 berarti hasilnya min 1, berarti sini min 1 3 tambah 5 berapa? 2, berarti 8y. 6 ditambah min 5 hanya 1. Jadi hasilnya min x plus 8y plus 1. Pak, kenapa ini tulis min x saja? Ya, karena kalau ada angka 1 berarti hanya tulis x-nya saja. Jadi nggak usah tulis min 1x, nggak apa-apa. Jadi langsung min x plus 8y plus 1. Untuk sebagai uji coba pemahaman kalian, maka ayo coba jawab soal yang Bapak berikan ini. Soal yang pertama, tentukan banyak suku dari persamaan 2x min 3y plus 4x plus 2y min 5. Ini soal yang pertama. Tentukan banyak suku dari persamaan 2x min 3y plus 4x plus 2y min 5. Soal yang pertama. Pasti bisa. Tapi Bapak menerangkan dengan jelas. Pasti bisa semua. Yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, sederhanakan ini sama saja kayak yang ini, operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Jadi, sama yang pertama mencari suku sejenis, habis itu dijumlahkan atau dikurangi. Itu namanya penyederhanaan. Yang pertama, 5x min 2y plus x plus 3y min 2. Yang langkah pertama apa? Mencari suku sejenis. Yang kedua, 2x plus 3y min 3 min 3x min 2y plus 5. Yuk coba dikerjakan ya. Yang ketiga, 2x kuadrat plus x plus 2 ditambah 3x kuadrat min 2x min 3. Coba kalian pasti bisa. Semangat ya. Semangat. Pasti semuanya bisa. Cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf. Ingat, tetap semangat dalam belajar. Biarpun Bapak menerangkannya hanya video, Bapak berharap kalian semuanya bisa paham. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.